Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-40. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat berdasarkan bekas-bekas wudunya. Maka siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrahnya, itu bekas wudunya, maka hendaknya dia lakukan. Dan gurrah itu asal maknanya adalah tanda yang ada di kepala kuda. Tanda putih yang ada di kepala kuda. Kalau misalnya kita punya kuda, ya, berada di tengah kuda yang lain, semuanya warna hitam atau semuanya warna merah misalnya, ya, lantas kuda kita di kepalanya ada warna putih, dan itu biasa terjadi, ya, maka yang berwarna putih ini disebut dengan gurrah, ya. Dan demikianlah Nabi SAW itu akan mengenal umatnya nanti pada hari kiamat berdasarkan gurrah, ya, tanda pada bekas-bekas wudhu mereka. Nah, maka siapa di antara kalian yang mampu melakukan, dia panjangkan bekas wudhunya, maka hendaknya dia melakukannya. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, Hadzal haditsu mimma yatamayyaza bihil ummatu an ghairiha. Hadis ini adalah hal yang, atau diantara hal yang akan membedakan umat ini dengan umat yang lain. Nah, wallahu jalla wa ala yukafi al-'abd yaumal qiyamah bisawabin bikulli amalin lahu sawab. Allah azza wa jalla itu akan membalas seorang hamba nanti pada hari kiamat dengan pahala masing-masing dari amalannya. Iya. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim,
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ta'atin minat ta'ati laha fil jannati na'imun yakhtalifu an na'imit ta'atil ukhra. Setiap ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di surga itu memiliki nikmat yang berbeda-beda. Ya, memiliki nikmat yang berbeda-beda dari ketaatan yang lain. Jadi masing-masing ketaatan itu punya kenikmatan tersendiri, balasannya tersendiri pada hari kiamat. Pamasalan as-siyam yadkhulu min babi ar-rayyan. Misalnya puasa itu akan masuk melalui pintu ar-rayyan. Birrul walidain lahu sawab. Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua punya balasan tersendiri. Ya, punya balasan tersendiri. Wassadaqatu laha na'im. Ya, sedekah juga punya nikmat tersendiri. Kenikmatan tersendiri. Tafrijul qurubat laha na'imun akhar wa hakadha. Ya. Melonggarkan kesulitan orang lain, melapangkan kesulitan orang lain, itu juga punya kenikmatan tersendiri. Dan demikian juga yang lain. Wa min dzalikal wudu. Ya. Termasuk juga wudu. Fa min jazaa'il wudu jazaan. Ya. Balasan wudu itu ada dua. Ya. Isnani yaumal qiyamah. Keduanya ini nanti pada hari kiamat akan dirapatkan bagi orang yang berwudu. Iya. Apa itu? Al-jazaa'ul awal, balasan yang pertama, li umumil mutawaddi'ina fil ummah. Ini berlaku pada semua yang berwudu di kalangan umat ini. Ya. Semua yang berwudu di kalangan umat ini. Wa ta'rafu ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam am baqiyatil umami bil wudu. Yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dikenal, ya, dari umat-umat yang lain itu berdasarkan bekas wudunya. Ya. Maka ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya, balasan secara umum kepada orang yang berwudu, yaitu mereka akan dikenal pada hari kiamat. Yang kedua, na'imun akhar lil mutawaddi'ina fil jannah. Nikmat yang lain, nikmat tersendiri. Nikmat tersendiri bagi orang-orang yang berwudu, kapan itu? Yaitu di surga. Ya, kalau tadi pada hari kiamat secara umum, ya, umat ini akan dikenal, ya, melalui bekas-bekas wudunya. Yang kedua, khusus ketika sudah berada di dalam surga. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dikatakan, tabalughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin itu mencapai sesuai dengan apa yang biasa dibasuh ketika berwudu. Ya, jadi kalau misalnya tangannya, perhiasannya akan sampai di sikunya. Ya. Wajahnya, demikian juga kakinya. Maka ini semua akan penuh dengan perhiasan. Jadi perhiasan seorang mukmin itu berdasarkan apa? Anggota wudu yang biasa dia basuh. Ya, yang biasa dia basuh ketika berwudu. Nah, dan di sini, ya,
dikatakan bahwasanya inna ummati, sungguhnya umatku. Dan umat di sini maknanya adalah ummatul ijabah, umat yang memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ya. Ada dua. Yang pertama ada namanya ummatun ijabah. Ya, ummatun ijabah. Nah, itulah umat yang memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua ada namanya ummatud da'wah. Ya, ummatud da'wah. Nah, ummatud da'wah adalah umat atau seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Inilah ummatud da'wah. Nah, bahkan jin dan manusia masuk juga di dalamnya. Nah, jadi itulah dua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan ummatul ijabah, umat yang memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada ummatud da'wah, yaitu umat yang umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia. Termasuk orang kafir. Itu juga umat, karena mereka adalah orang yang didakwahi. Namun dalam hadis ini dikatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurral muhajjalin. Sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat berdasarkan bekas-bekas wudunya. Umat di sini adalah ummah al-ijabah, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan yang dimaksud dengan al-ghurrah, ya, atau ghurrah itu adalah al-bayadun nasi', yaitu warna putih yang muncul biasa di kepala seekor kuda. Nah, itu mana ghurrah, ya. Jadi lum'atun bayda fi jabhatil faras, ya, bekas yang berwarna putih yang ada di jidat seekor kuda, ya, yang dengan warna putih tersebut maka kuda itu akan terbedakan dengan kuda-kuda yang lain. Nah, adapun muhajjalin, ya, muhajjalin ini adalah at-tahjilu atraful yadaini wal qadamain. Tahjil itu adalah yang ada di ujung kedua kaki atau ujung kedua tangan atau kedua kaki, ya. Biasa ada warna putih juga di situ. Itu juga biasanya pada kuda. Kaki depannya, ya, kaki belakangnya biasanya ada, ya, berwarna putih. Nah, yang jelas bahwasanya makna ghurra muhajjalin inilah yang akan membedakan antara umat ini dengan umat Nabi, umat yang lain, ya, umat yang lain. Nah, min asaril wudu, mereka akan dikenal dengan ghurrahnya dari bekas-bekas wudu.
yakni bisababi wudu'ihim, ya, yaitu disebabkan karena wudu mereka. Ya, famin athari hadzal wudu al-idha'ah. Di antara pengaruh wudu itu adalah al-idha'ah, yaitu apa? Cahaya. Ya, makanya sudah pernah berlalu pembahasan tentang makna wudu. Wudu itu secara bahasa adalah, ya, al-wada'ah wan nadharah. Ya, yaitu cahaya, ya, yang terang. Nah, selain dari itu, ya, wudu juga akan menghapuskan dosa-dosa, ya, membersihkan badan, dan juga orang yang berwudu itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu hendaknya seorang muslim merasa gembira dengan syariat ini, karena ini syariat khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu itu, demikian juga tayamum, itu termasuk kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba ada wudu di, ya, dada, ya, ya, ada wudu, ada mandi wajib, ya. Jadi wudu itu kekhususan, ya. Makanya umat ini akan dikenal nanti pada hari kiamat dengan bekas wudunya. Subhanallah. Ini nikmat yang sangat besar. Iya. Kemudian di akhir dikatakan famin istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrahnya, bekas wudunya, maka dia lakukan. Hanya saja kalimat ini faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, ini bisa digarisbawahi, ini adalah idraj atau sisipan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Adapun hadis itu hanya sampai di siku saja. Kalau hadis Al-Qur'an, hadis ketika seorang berwudu itu hanya sampai di siku saja. Maka kalimat ini faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu ini disebut dengan idraj, sisipan. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Hurairah itu, ya, Abu Hurairah itu kalau beliau berwudu, beliau panjangkan sampai hampir di ketiaknya. Kalau beliau mencuci tangan, ya, kalau beliau mencuci tangan maka beliau hampir sampai di ketiak, melewati sikunya. Demikian juga kalau mencuci kaki itu sampai di pertengahan betis. Ya, dan itu ijtihad beliau. Itu ijtihad beliau. Tapi yang, ya, benarnya, dan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat yang lain, bahwasanya, ya, bahwasanya itu hanya sampai di siku saja. Ya, sampai di siku saja. Nah, wallahu taala a'lam. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, fadilatul wudu, keutamaan wudu. Ya. Wa annahu sababun qawiyyun li husulis sa'adatil abadiyah. Dan bahwasanya wudu itu adalah sebab yang sangat kuat untuk mendapatkan, untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Ya, makanya seorang muslim dan muslimah itu hendaknya dia berusaha untuk menjaga wudunya. Ya, batal wudunya dia wudu lagi.
batal wudunya, dia wudu lagi. Ya, apalagi kalau habis wudu dia sholat 2 rakaat. Ya, termasuk juga kalau mau tidur itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Ya, sangat dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Nah, kemudian yang kedua, anna atharal wudu 'alal a'dha sababun linuriha. Ya. Bahwasanya pengaruh wudu pada anggota tubuh itu adalah sebab sehingga bercahaya. Ya. Makanya di dunia ini saja itu beda antara orang yang sering berwudu dengan orang yang tidak pernah wudu. Ya. Orang yang sering wudu itu atau yang selalu berwudu itu kelihatan, nampak auranya, nampak cahayanya dari wajah-wajah mereka berseri-seri. Ya. Beda dengan orang yang tidak pernah berwudu. Biar dia kulitnya putih, biar dia bagaimana, kalau tidak pernah berwudu tetap saja kelihatan. Ya. Tidak ada pancaran cahaya. Nah, karena itu ya, fafil wajhi dum'atun bayda musyriqah. Di wajah itu akan ada tanda ya yang bercahaya, wa fil yadain warijlain nurun mudi. Dan di tangan, kedua kaki ya, itu akan ada cahaya yang bersinar. Nah, maka ini ya faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini, bahwasanya ar-rajih annal wudu'a min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun fil umami sabiqah. Iya. Bahwasanya wudu itu, dan ini yang benarnya, bahwasanya wudu itu adalah kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada pada umat-umat terdahulu. Ya, tidak ada pada umat-umat terdahulu. Nah, dan ini dikuatkan oleh banyak ulama. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, al-wudu'u min khasaisi hadhil ummah kama ja'at bihil ahaditsus sahihah. Wudu itu adalah kekhususan umat ini sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Ya, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, anna ta'atallahi ta'ala sababun lil falahi wan najahi wal fawzi. Fa kullu ibadatin lillahi ta'ala laha jazaa'un yunasibuha. Bahwasanya ketaatan kepada Allah itu adalah sebab untuk mendapatkan ya keberuntungan, keselamatan dan kesuksesan. Maka setiap ibadah kepada Allah itu masing-masing punya balasan yang setimpal, yang sesuai. Ya, jadi masing-masing amalan itu punya balasan tersendiri seperti sudah disebutkan tadi. Ya, puasa balasannya ini, ya, sedekah balasannya ini, birrul walidain sedekahnya ini, ya. Nah, wudu balasannya ini. Ya. Beri cahaya. Ya, salat subuh. Nah, salat subuh itu Nabi SAW menyebutkan, beri kabar gembira kepada orang yang senantiasa berjalan di kegelapan malam untuk menghadiri salat subuh. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, isbatul ma'adi wal jazaa'i fi. Ya. Penetapan adanya hari
kebangkitan hari kiamat dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Jadi hadis ini termasuk salah satu ya dalil yang menetapkan adanya hari kiamat. Nah, karena itu sangat keliru dan batil bagi orang yang mengingkari adanya hari kiamat, seperti orang-orang kafir. Nah, wa huwa mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Ya. Dan keimanan atau penetapan penetapan adanya hari kiamat itu adalah perkara yang diketahui di dalam agama bid-darurah, secara darurat, secara aksioma, ya. Tidak butuh penelitian. Ya, tidak butuh penelitian. Nah, Fainal imana bil ba'thi huwa min arkanil imani sittah. Karena keimanan kepada hari kebangkitan itu salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Ya. Fala yasihhu islamu ahadin illa bil imani bil ba'ts wal jazaa'i ba'dal maut. Maka tidak sah keimanan, tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan beriman terhadap hari kebangkitan dan balasan setelah kematian. Ya, tidak sah keislaman seseorang. Ya. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, ya, adalah al-ba'tsu yakunu lil arwahi wal ajsad. Kama sahha bidzalikal hadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Bahwasanya kebangkitan itu terjadi pada ruh dan jasad. Jadi bukan cuma ruh saja atau bukan cuma jasad saja, tapi terjadi pada ruh dan jasad. Dan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan itu mudah bagi Allah. Ya. Sebagaimana yang datang dan sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ya tidak berkhitan, dalam keadaan telanjang dan tidak memakai alas kaki. Yang nanti pada hari kiamat itu seperti seorang ketika lahir. Ya, ketika lahir. Semua seperti ketika lahir. Nah, bagaimana ketika lahir? Ada yang pakai sendal? Tidak ada yang pakai sendal. Ketika lahir ada yang pakai baju? Tidak ada. Ketika lahir ada yang dikhitan? Tidak ada. Begitulah nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan hadis tersebut, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita akan saling melihat." Kata Nabi SAW, al-amru yawma idzin asyad. Perkara pada hari itu adalah perkara yang sangat berat, sehingga tidak sempat ya saling melihat antara satu dengan yang lain. Ya, bisa dibayangkan bagaimana seorang ayah lari dari anaknya, seorang ibu ya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ya, pada hari itu semuanya akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Hari kiamat itu ya, kalau di dunia ini kalau ada seorang ibu dia punya bayi ya, itu sangat dia sayangi, enggak mungkin dia kasih jatuh. Ya, apalagi mau dilempar, tidak.
Tapi nanti pada hari kiamat orang yang menyusui pun itu dia lempar bayi. Ya. Dia lempar bayi. Nah, dan seterusnya dari kedahsyatan hari kiamat. Taib, ini beberapa faedah dari hadis. Kemudian hadis yang ke-41, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai yang kanan ketika beliau memakai sendal, ketika beliau bersisir, ketika beliau bertaharah, dan seluruh urusannya yang baik. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini diantara sifat Nabi SAW. Beliau menyukai yang kanan. Fi tana'ulihi, yakni fi lubsin ni'al, yaitu ketika memakai sendal. Ya. Karena itu as-sunnatu annal insana yalbasun ni'ala bil qadamil yumna wa idza khala'aha yakhla'ul yusra. Ya. Karena itu sunnahnya seorang itu ketika dia memakai sendal, dia dahulukan yang kanan, dan ketika melepaskannya dia dahulukan yang kiri. Nih, pakai sendal, kaos kaki, sepatu, kaos tangan, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Nah, demikian juga wa tarajjulihi. Kadzalika fi bidayati tamsyiti sya'rihi. Yurajjilu sya'rahu al-ayman al-jiha al-yumna thumma al-yusra. Demikian juga di dalam memulai menyisir rambutnya. Ya, beliau menyisir yang sisi kanan dulu, kemudian sisi kiri. Wa kadzalika indal halq yabda'u bil jihatil yumna tsumma al yusra. Demikian juga kalau motong rambut. Tuh, antum pergi ke mana? Barbershop. Tanya tukang cukurnya. Nih, mulai yang kanan. Ya. Kenapa? Karena itu ya dianjurkan. Wa kadzalika fil ghuslil ayman tsumma al yusra. Demikian juga dalam mandi atau mencuci, ya, cuci tangan, mandi, ya dahulukan yang sebelah kanan, ya, pundak kanan, ya. Atau kalau dari kepala, ya kepala bagian kanan, bagian kanan. Nah, kadzalika idza halaqal ibt mathalan yabda'u bil ayman tsumma al aysar wa hakadha. Demikian juga kalau mencabut apa? Bulu ketiak. Ya, bukan ketiaknya yang dicabut. Ya. Cabut bulu ketek. Ya. Maka mulai yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Mulai yang kanan, kemudian yang kiri. Baik. Demikian juga selainnya. Ya. Wa tuhuri yakni at-tuhur yakni wa fi wudu'ihi wa iktisalihi kadzalik. Demikian juga
Di dalam taharahnya, apakah itu wudu atau mandi, seperti itu juga. Ya. Kullu ma fihi tanadzufun yujibuhu ayyakuna al-janib al-ayman huwa qabla al-aysar. Maka semua yang terkait dengan apa? Membersihkan, apa kebersihan yang baik, maka beliau mulai yang kanan. Adapun kalau yang kurang baik, buang sampah, ya, istinja, nah itu gunakan yang kiri. Ya, gunakan yang kiri. Wa fi sya'ni kulli, dan semua urusannya, apa maksudnya? Kullu sya'ni lahu ihtiramun wa fadlun wa taqdirun yubda'u fihi bil janibil ayman. Semua perkara yang punya kehormatan, kemuliaan, ya, keutamaan, takdir, nilai, maka diawali dengan yang kanan. Ya, diawali dengan yang kanan. Ya, seperti apa? Masuk masjid, termasuk juga masuk rumah, dahulukan yang kanan. Ya, dahulukan yang kanan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini ibadah. Orang melakukannya itu dapat pahala. Ya, orang akan mendapatkan pahala. Adapun sebaliknya, pada perkara-perkara al-mustakdzarah, perkara-perkara yang kotor, ya, fala yubda'u fiha bil yamin wa innama bil yasar. Maka itu tidak dimulai dengan yang kanan, tapi ya dimulai dengan yang kiri. Ya, dimulai dengan yang kiri. Nah, termasuk juga di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, ya, kata beliau fi sya'ni kulli ya'ni kullu ma fihi amrun muqaddamun mufaddalun mithlu dukhulil masjid, mithlu dukhuli halaqatil ilmi bil yamin, ya, dukhulil manzil bil yamin wa hakadha. Ya, semua urusannya kata beliau yaitu urusan-urusan yang memang harus didahulukan yang kanan, seperti masuk masjid, masuk majelis ilmu, demikian juga masuk rumah. Wa hadha yadulluka ala anna al-islam lam yada' syai'an illa wa bayyanahu. Ya. Dan ini faidah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak menyisahkan sesuatu kepada engkau kecuali ya telah dijelaskan. Sampai dalam masalah yang seperti ini saja dijelaskan secara detail. Ya, dijelaskan secara detail bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya, nyisir, apalagi belah dua misalnya, sisirnya. Ya. Nah, atau walaupun tidak, nyisir sebelah kanan. Ya, kalau belah dua ya sisir bagian sebelah kanan. Ya, bagian sebelah kanan. Apalagi perempuan misalnya dia nyisir rambutnya, dia ya lakukan yang sebelah kanan. Dan ada hadis ya, ini sedikit khususnya yang punya rambut, ya, apalagi perempuan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man kana lahu sya'run falyukrim. Siapa yang punya rambut hendaknya dia muliakan, dia rawat, ya, dia rawat, karena rambut itu nikmat. Ya tidak? Rambut itu nikmat. Coba orang yang tidak punya rambut, itu mau sekali punya rambut, makanya rambutnya dia dirawat, ya, dicuci, dibersihkan. Nah,
Maka di dalam hadis ini terdapat faedah. Pertama, istihbabu takdimil yamin fit tana'uli wat tarajjuli wat tuhur. Wa ma syabaha minal umuril mustatabah. Dianjurkan mendahulukan yang kanan ketika bersendal, ya, memakai sendal, bersisir dan juga bertaharah. Ya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya mendahulukan yang kanan saat berwudu itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada yang mendahulukan kirinya, ya wudunya sah. Cuma ya menyelisihi sunnah. Baik. Jadi dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ya, bersisir dan bertaharah, dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara yang baik. Ya, perkara-perkara yang baik. Kemudian faedah yang kedua, wa fi sya'nihi kulli, pada seluruh urusannya, huwa ta'mimun ba'da takhsis. Ini umum setelah pengkhususan. Ya. Sehingga maksudnya di sini itu umum kecuali ada perkara-perkara tertentu. Perkara yang kotor, perkara yang kurang bagus, itu dahulukan yang kiri. Tapi yang umum, yang baik-baik, itu dahulukan yang kanan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, anna syar'al hakim ja'a li islahin nas. Ya. Wa tadhhibihim wa tahdhibihim wa wiqayatihim minal adraril ammah. Jadi syariat yang mulia ini, yang bijaksana ini, itu datang untuk memperbaiki manusia, mengatur, menertibkan mereka dan menjaga mereka dari hal-hal yang membahayakan secara umum. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam itu datang untuk memperbaiki keadaan manusia, mengatur mereka, ya, menertibkan mereka dan menjaga mereka dari perkara yang berbahaya. Nah, demikian juga yang faedah yang lain. Fil hadithi dalilun ala anna al-muslim al-muwaffaq yaj'alu min adatihi ibadat. Bahwasanya seorang muslim yang mendapatkan hidayah dan taufik itu akan menjadikan kebiasaannya berubah menjadi ibadah. Coba pakai sendal, ibadah? Bukan. Itu hanya kebiasaan. Tapi kalau seorang memakai sendal, ya, dengan mencontoh Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Kanan. Ya, dahulukan yang kanan ketika memakai, dahulukan yang kiri ketika melepas. Dapat pahala itu. Ya, dapat pahala. Jadi yang tadinya hanya kebiasaan itu bisa berubah menjadi ibadah. Ya, maka subhanallah, ini adalah keutamaan yang sangat besar, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Ustaz, iya. Kan kalau kita tadi bilang, misalnya pakai sendal, kan kalau mau dapat pahala dijalankan sesuai sunnah. Tapi kadang kan misalnya sudah jadi kebiasaan, misalnya tetap dapat pahala itu, walaupun misalnya kita tidak niatkan misalnya. Kalau hanya kebiasaan saja enggak. Innamal a'malu binniyat. Jadi tetap harus kita niat setiap kali kita pakai sendal. Niatkan untuk mengikuti Nabi SAW. Itu kan biasa dulu Ustaz. Karena saya sakit. Iya. Jadi tetap dapat pahala misalnya. Iya, harus sesuai dengan niat-niat kita. Ya. Sama dengan mandi misalnya. Mandi itu bisa menjadi ibadah kalau ada niatnya. Nah, wallahu ta'ala.